Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Samrudin dengan NIM 19010404056, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Kampus IAIN Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekaitan dengan materi pengembangan dan peningkatan pelaksanaan dakwah. Pertama, yaitu pengertian pengembangan dakwah. Pengembangan merupakan salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyelesaian terhadap pekerjaan dan kemajuan karirnya. Proses pengembangan ini didasarkan atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan para elemen dakwah agar proses dakwah berjalan secara efektif dan efisien. Dakwah merupakan ajakan, seruan, panggilan yang dilakukan tanpa paksaan untuk membawa manusia ke arah yang lebih baik sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengembangan dakwah merupakan proses yang didasari atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan pada elemen dakwah agar dakwah berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan pengembangan dakwah. Jadi ada 3 keuntungan. Yang pertama yaitu terciptanya hubungan kerjasama yang bersifat mutualisme antara seseorang manajer atau pemimpin dakwah serta pada anggota lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi dan menyiapkan orang untuk mengisi posisi-posisi tertentu dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memberikan suatu rasa kepuasan karena membantu anggotanya untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan dakwah. Jadi ada 7 prinsip pengembangan dakwah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan. Proses pengembangan keterampilan dai bertujuan untuk menentukan apa yang mereka ketahui dalam menyiapkan untuk terjun langsung ke objek dakwah. Kemudian yang kedua yaitu membantu rasa percaya diri dai. Dalam hal ini, manajer dakwah harus memberikan peluang yang cukup bagi para dai untuk memperoleh kemajuan dan keberhasilan dalam menguasai materi keterampilan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kesabaran. Kemudian yang ketiga yaitu membuat penjelasan yang berarti. Dalam proses peningkatan pemahaman serta daya ingat selama pelatihan harus dibangun atas dasar pengetahuan. Pada saat menjelaskan sebuah prosedur, maka harus diupayakan untuk menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan menghindari instruksi yang kontradiktif. Kemudian yang keempat yaitu membuat uraian pelatihan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Jika diadakan pelatihan formal ataupun non-formal, maka sebelum mengajarkan suatu pengetahuan harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur keterampilan yang akan diajarkan. Kemudian yang kelima yaitu memeriksa apakah program yang telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target. Setelah semua materi diberikan, maka hendaknya memberikan kesempatan untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan materi-materi yang telah disiapkan. Kemudian yang keenam yaitu memeriksa apakah program pelatihan itu berhasil. Langkah terpenting dalam program pengembangan adalah ditinjau atau memeriksa kembali apakah keterampilan dan pengetahuan yang ditargetkan telah berhasil dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong aplikasi dari keterampilan dalam kerja dakwah setelah dilakukan proses pelatihan kepada para dai. Maka langkah penting selanjutnya pada manajer dakwah adalah mengaplikasikan beberapa prinsip beserta prosedur dalam pemecahan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan kerja dakwah. Selanjutnya yaitu ada beberapa cara yang kemudian dapat dilakukan oleh pemimpin dakwah
untuk bagaimana mengembangkan kemampuan para dai dalam aktivitas dakwah. Di antaranya yang pertama yaitu pemimpin dakwah harus memiliki perencanaan dakwah yang cukup untuk melakukan perencanaan dan pelatihan. Kemudian yang kedua yaitu menghadiri program pelatihan dakwah sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan resource, bantuan logistik beserta prasarana lainnya. Kemudian yang keempat yaitu membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali, menghargai individu-individu yang ingin berkembang. Cara terpenting yang harus dilakukan adalah seorang pemimpin harus menjadi figur yang selalu kreatif, inovatif, dan berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kemudian dibuktikan secara aktual dalam memimpin organisasi dakwah. Mungkin ini saja materi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.